Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pembelahan sel. Dilihat ya PowerPoint-nya. Pembelahan sel itu dilakukan oleh sel untuk melakukan proses regenerasi sel itu sendiri. Apabila sel itu rusak, maka sel itu harus membelah. Kemudian tujuan dari pembelahan sel adalah memperbanyak jumlah selnya. Oke, kita lihat apa saja sih jenis-jenis pembelahan sel. Yang pertama ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Kalau amitosis adalah proses pembelahan sel yang secara spontan. Contohnya terjadi pada amuba dan bakteri. Kalau mitosis, tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi sel tubuh. Sementara kalau meiosis contohnya adalah proses pembelahan yang terjadi pada sel kelamin, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis tadi Ibu katakan adalah contoh pembelahan spontan pada bakteri dan amuba. Gambarnya seperti ini ya, disebut juga dengan pembelahan biner. Pembelahan dari satu sel menjadi dua sel dan seterusnya. Kemudian ada interfase. Interfase ini apa? Tahapan sebelum kita memulai mitosis, pembelahan sel tubuh, di mana proses yang terjadi pada interfase adalah proses penyusunan atau penumpukan energi di sini, sebelum melakukan tahapan inti mitosis. Tahapan di interfase ada 3, yaitu G1, S, dan G2. Kalau G1 adalah proses pertumbuhan dan perkembangan organel-organel sel. Yang kedua ada tahapan fase S, yaitu replikasi DNA. Yang ketiga, kalau G2 itu adalah proses akhir si organel-organel sel sudah matang atau siap untuk melakukan proses profase 1 dan seterusnya. Tahapan interfase ini merupakan tahapan yang paling lama di antara yang lain. Oke, kita lihat yang pertama ada mitosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau autosom. Tujuannya tadi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Terbagi menjadi 4 tahapan, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kita lihat gambarnya, interfase seperti itu sampai telofase seperti terbagi 2. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ada profase. Profase ini, tahapan yang pertama dimulai dari kromatin memadat dan menebal membentuk kromosom. Kromatin itu seperti benang-benang. Dia memadat dan menebal membentuk kromosom. Kemudian, kromosom menggandakan lengannya, membentuk sister kromatid. Jadi gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambar sister kromatid. Kemudian, sentriol menuju kutub yang berlawanan. Dan terakhir, membran intinya menghilang. Tahapan kedua ada metafase. Kalau metafase, kromatid sister tadi tersusun di bidang ekuator sel, di bidang tengah sel, di bidang tengah pembelahan sel. Sentromernya terikat pada benang-benang spindel. Jadi disinilah tahapan kita bisa menghitung kromosom. Oke. Tahapan ketiga ada anafase. Kalau anafase, sister kromatid terpisah.
Lalu masing-masing ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jadi gambarnya setengah lengan menuju ke kutub utara, setengah lengan sister kromatid menuju ke kutub selatan. Sementara telofase adalah membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis atau pemisahan sitoplasma. Jadi seperti mau terbagi dua. Dan hasil anakannya adalah dua sel anakan yang sifatnya adalah diploid, sama dengan kromosom sel induk. Oke, ini pertanyaan. Berikut ini beberapa hasil pengamatan terhadap sel. Kita lihat pertanyaannya, sel mengalami mitosis pada fase apa? Karena nomor 2 ada kata kuncinya di situ, kromosom tersusun di bagian tengah sel, itu disebut juga dengan metafase. Kemudian yang kedua, apabila kita akan melakukan pengamatan jaringan yang mengalami mitosis itu nomor berapa saja? Nomor 1 dan 2, ujung batang dan ujung akar. Meiosis. Kita lihat ya, meiosis itu terjadi pada sel kelamin, pembelahannya terjadi 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis pertama dimulai dari tahapan lesipadipsis, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Tahapan leptoten, kromatin menebal membentuk kromosom. Kemudian, kalau zigoten, kromatidnya mengganda. Kalau pakiten, kromosom homolog saling mendekat membentuk tetrat. Kalau diploten, terjadi proses pindah silang di sini. Lengannya bertaut. Yang terakhir, ada diakinesis, crossing over selesai, dan membran inti menghilang. Jadi di meiosis 1 pada profase 1 terjadi proses pindah silang yang membuat seseorang memiliki setengah dari sifat ayah, setengah dari sifat ibu. Kemudian kita lihat tahapan meiosis yang berikutnya yaitu metafase 1. Nah, metafase 1 kromosom homolog tadi berbaris di bidang ekuator. Oke, sama seperti metafase. Kemudian anafase 1, kromosom homolog terpisah, ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase, yaitu sitokinesis menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Kalau gambarnya aslinya ada membawa sifat pindah silang ya. Meiosis kedua, yaitu profase 2 sampai telofase 2. Profase 2 itu kromatin menebal membentuk kromosom dan membran inti menghilang. Metafase 2, kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 2, sister kromatid terpisah ditarik benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase, sitokinesis menghasilkan 4 sel anakan. Jadi dalam satu kali siklus, di tahapan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Oke, perbedaan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis terjadi pada sel tubuh, meiosis pada sel kelamin. Kalau mitosis hanya 1 tahapan, meiosis 2 tahapan. Kalau mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Kalau meiosis terdapat pasangan kromosom homolog. Yang keempat, mitosis itu tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, sementara meiosis terjadi pindah silang. Kemudian mitosis mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel induknya,
Kalau meiosis, selnya jumlah kromosomnya separuh dari sel induk. Dan hasil akhir mitosis ada sel baru yang sama dengan induknya. Kalau hasil akhir meiosis, 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya separuh dari kromosom induk. Kita lihat berikutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis dimulai dari induk-induk sperma, yaitu spermatogonium yang sifatnya diploid, mengalami mitosis menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosit primer mengalami meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder sifatnya haploid, mengalami meiosis 2 menjadi 4 sel anak spermatid. Spermatid ini juga sifatnya haploid dan mulai terdiferensiasi membentuk sperma. Tahapan berikutnya ada oogenesis. Kalau oogenesis ini dimulai dari kita berada di dalam rahim ibu. Dalam embrio kita sudah terbentuk yang namanya oogonium. Oogonium itu mengalami proses mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer akan mengalami meiosis pertama, membentuk oosit sekunder dan badan polar. Jika kita masih masa pubertas atau mengalami menstruasi, yang kita keluarkan adalah oosit sekunder. Dan jika ada sperma yang masuk atau kita kawin, maka oosit sekunder akan melakukan meiosis kedua, membentuk ootit dan 3 badan polar. Ootit sifatnya haploid, kemudian ootit akan berdiferensiasi membentuk ovum yang matang. Jadi, jika kita sudah mempunyai anak, itu hasilnya adalah ootit. Oke, setiap satu individu atau perempuan mengalami proses menopause dikarenakan jumlah oosit primer akan berkurang terus dikarenakan terus dikeluarkan selama masa hidupnya. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis, tempat spermatogenesis di tubulus seminiferus, oogenesis ada di ovarium. Hasil dari spermatogenesis ada 4 sel sperma, kalau oogenesis 1 sel fungsional sel telur. Prosesnya terjadi terus-menerus pada spermatogenesis, kalau oogenesis berhenti saat menopause. Ukuran spermatogenesis sama, sementara oogenesis ovumnya berbeda-beda. Waktu spermatogenesis dimulai pada masa pubertas, sementara oogenesis dimulai dari lahir. Jumlah produknya pada spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma, sementara kalau oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulan. Oke, demikianlah pembahasan meiosis ataupun pembelahan sel di kelas 12 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.